Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pembacaan putusan ini dilaksanakan DKPP pada sidang pembacaan putusan pada Senin tanggal 5 Februari tahun 2024. DKPP juga menjatuhkan sanksi kepada para anggota KPU RI lainnya yaitu Yulianto Sudrajat, August Melas, Betty Epsilon Idros, Parsadaan Harahap, Idam Holik dan M. Afifuddin dengan sanksi peringatan keras. Terdapat perbedaan sanksi peringatan yang diberikan oleh DKPP kepada para anggota KPU ini. Meski dijatuhi peringatan keras, tapi bukan terakhir. Sedangkan untuk Ketua KPU, keras, terakhir. Putusan DKPP ini atas pengaduan dari 4 perkara, yaitu perkara nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Perkara nomor 137 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Dan perkara nomor 141 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023. Untuk perkara nomor 135 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023, diajukan oleh Demas Brian Wicaksono dan Sunandiantoro. Perkara nomor 136 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023, diajukan oleh Iman Munandar B. Perkara nomor 137 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023, diajukan oleh PH Haryanto, Firman Tendri Masengi dan Aswar Furgutyama. Perkara nomor 141 garis datar PKE garis datar DKPP garis miring Romawi 12 garis miring 2023, diajukan oleh Rumondang Damanik dan Duri Lupita. Perkara yang diajukan oleh para teradu ini terkait pendaftaran peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pengadu menilai para teradu dalam menerima pendaftaran dan memverifikasi dokumen bakal calon wakil presiden atas nama Gibran Rakabuming Raka yang kemudian menetapkan sebagai calon wakil presiden diduga merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum dan penyusunan atau pembentukan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum. Dalam putusan ini terungkap bahwa pada tahapan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024, para teradu menggunakan PKPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk kegiatan pendaftaran bakal pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon, yang belum memedomani putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garis miring PUU garis datar Romawi 21 garis miring 2023.
Sedangkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden digunakan untuk kegiatan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Yang telah memedomani putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU Romawi 21/2023 bahwa para teradu juga menerbitkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, yang dalam konsiderans menimbang secara tegas menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU Romawi 21/2023 yang telah dibacakan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden sehingga menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Tindakan para teradu menerbitkan keputusan ini tidak sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2022. Seharusnya yang dilakukan oleh para teradu adalah melakukan perubahan PKPU terlebih dahulu, baru kemudian menerbitkan pedoman teknis. Dalam putusan ini, antara lain termuat pendapat DKPP bahwa para teradu terbukti melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara. Para teradu melanggar Pasal 11 huruf A dan huruf C, yang menyatakan, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak, a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 15 huruf c, yang menyatakan, dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak, c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Pasal 19 huruf A menyatakan, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak, a. menjunjung tinggi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, Pasal 15 huruf E menyatakan, dalam melaksanakan prinsip profesional, penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak, menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan pemilu. Demikianlah hal-hal terkait putusan ini. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memutuskan menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Yulianto Sudrajat, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada August Melas, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Betty Epsilon Idros, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Parsadaan Harahap, menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Idam Holik, dan menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Muhammad Afifuddin. Demikian, sampai jumpa.